Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'i da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ustaz-ustazah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, barokah, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal soleh yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini bersama kita membahas tafsir surah Al-Qadr. Kita tadaburi bersama surat ini, surat yang sering kita baca pada saat sholat ataupun di luar sholat, dan khususnya pada Ramadan, dan khususnya lagi adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu Quran surat ke-97, di mana diberikan judul oleh panitia adalah menyambut turunnya penduduk langit ke bumi. Surat ini menurut para ulama ada perbedaan apakah dalam kategori Makkiyah ataukah Madaniyah. Sebagian menurut Imam Al-Qurtubi, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa surah Al-Qadr ini tergolong surah Madaniyah yang awal-awal diturunkan pada periode Madinah. Memang para ulama dalam hal ini ada beberapa pendapat ya terkait dengan surat-surat yang ada di dalam juz amma. Kalau rata-rata sebagian besar surat-surat yang ada di juz amma itu adalah Makkiyah yang diturunkan pada periode Mekah atau pada saat sebelum hijrah. Dan sebagian itu diturunkan pada periode Madaniyah, diturunkan setelah hijrah walaupun ya turunnya itu di kawasan Mekah. Misalnya surah An-Nasr ya, itu diturunkan di Mina, tetapi Mina kan sekitar Mekah ya. Tapi karena dia diturunkan pada saat periode Madinah, maka dikategorikan surah Madaniyah. Jadi kalau dalam surat atau juz 30 itu ada beberapa surat yang para ulama beda pendapat apakah kategorinya Makkiyah atau Madaniyah. Jadi antaranya surat ini, kemudian surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalzalah, An-Nasr pun ya, ini tidak ada masalah ya. Untuk membedakan di antara fungsi Makkiyah Madaniyah itu kan kalau kaitannya dengan masalah hukum, supaya kita mengetahui mana ayat yang lebih dahulu turun dan mana yang datang berikutnya. Biasanya kalau dalam sudut pandang pengambilan hukum, ayat yang datang sesudahnya itu menjadi nasikhah, menjadi penghapus daripada ayat yang sebelumnya ketika ada yang kontradiktif di situ ya. Itu salah satu fungsi mengetahui ayat ataupun surat apakah Makkiyah atau Madaniyah. Nah, selama tidak ada kaitan dengan masalah hukum, di sini juga ya, kita baca surah Al-Qadr ini secara hukum kaitannya dengan halal haram kan tidak ada ya. Ini berbicara tentang masalah fadilah, masalah keutamaan. Jadi tidak kaitannya dengan nasikh dan mansukh.
Surat ini dinamakan dengan Al-Qadr atau surah Al-Qadr karena diambil dari ayat pertama. Ada di ayat pertama, di ujung ayat pertama adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada kata-kata Al-Qadr. Jadi memang ada beberapa surat yang dinamakan dengan ayat atau penggalan ayat pertama, misalnya Abasa atau misalnya An-Naba, itu juga ada yang menyebut surah Amma Yatasa'alun ya. Kemudian yang lain-lainnya itu diambilkan dari ayat-ayat pertama, misalnya Al-Lail, Asy-Syams dan lain-lain atau Al-Asr. Nah, kandungan di surah Al-Qadr ini kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, yaitu malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadr itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaika. Para malaikat pada malam itu turun. Waruhu fiha. Dan juga ar-ruh. Nanti ada penjelasannya. Tapi yang rajih adalah, yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Fiha, di dalam malam ini. Bi'idni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka. Dari Tuhan mereka. Min kulli amr. Untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai dengan terbitnya fajar, itu sampai dengan waktu subuh. Jadi secara umum surat ini memberikan penjelasan keterangan kepada kita tentang keutamaan Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah sekali saja dalam setahun. Kemudian juga menjelaskan tentang proses turunnya ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah fadilah atau keutamaan Lailatul Qadar, yaitu ada pada ayat yang ketiga, khairun min alfi syahr, lebih baik, bukan sama ya, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga bercerita tentang turunnya para malaikat ke bumi, termasuk Jibril alaihissalam, dengan membawa keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah secara umum kandungan yang ada di surah Al-Qadr. Nah, kita akan membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama, bahwa ada dua metode, dua cara turunnya Al-Quran. Yang pertama, nuzulul Quran jumlatan wahidah. Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Yang inilah terjadi pada Lailatul Qadar ini. Waktunya rahasia. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Lailatul Qadar kan rahasia. Nah, kenapa diperingati nuzulul Quran itu pada 17 Ramadan? Nah, itu keterangannya ada pada yang nomor 2 ini. Yaitu nuzulul Quran secara munajjaman. Yang munajjaman artinya berangsur-angsur. Diturunkan secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang turun pertama kali, yaitu 1-5 surah Al-Alaq, itu di Gua Hira terjadinya, kalau diruntut, itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu berangsur-angsur sampai dengan masa risalah. Jadi yang diperingati oleh kaum muslimin, peringatan nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan biasanya itu adalah turunnya 5 ayat di awal surat Alaq ini. Jadi kalau kita skemakan seperti ini ya, skema turunnya ayat Al-Quran. Bahwa Lauhul Mahfud ini adalah pusat dari segala kendali dalam kehidupan seluruhnya. Termasuk nasib seluruh makhluk, semuanya ada di Lauhul Mahfud. Al-Quranul Karim juga sama. Di akhir surat Al-Buruj, fi lauhin mahfud, berada pada lauh. Lauh itu kan sebuah tempat ya,
Lauh itu tempat yang sangat lebar, yang sangat luas. Kalau biasanya orang Arab menyebutkan semacam prasasti atau itu lukisan, tapi itu lauhah. Nah, mahfud artinya yang terjaga. Jadi tempat yang sangat luas yang tidak bisa kita gambarkan ya, dan memang tidak boleh karena ini adalah gaib ya, tidak bisa kita gambarkan. Itu yang terjaga ada di atas langit sana. Itu diatur ataupun semua makhluk nasibnya ditulis di sana. Innallaha kataba maqadirul khalqi qabla khamsina alfasana qabla khalqi samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Allah menulis seluruh nasib makhluknya ini 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Itu Al-Qalam disuruh untuk menulis di Lauhul Mahfuz ini. Masuk Al-Quran ada di sana, diturunkan secara jumlatan wahidah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan di Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Langit yang paling bawah, yang paling dekat dengan dunia itu adalah di sana ada Baitul Izzah, ada juga Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Jadi Ka'bahnya, kalau kita Ka'bahnya di Mekah sana, kalau Ka'bahnya para malaikat itu ada di Baitul Ma'mur, yang pas di atas Ka'bah di Mekah itu kalau ditarik garis lurus ke atas, maka sampai ke Baitul Ma'mur itu. Nah, dari Baitul Izzah itulah diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu masa 23 tahun tadi, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa tidak sekaligus? Hikmahnya ya karena kalau sekaligus tidak kuat. Nabi Muhammad tidak kuat. Lau anzalna ala jabal la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'a min khasyatillah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan ke gunung, pasti engkau bisa melihatnya hancur lebur, takut, ya, tak kuat menerima Al-Quran itu. Demikian dahsyatnya ya. Maka kalau diturunkan langsung kepada Nabi, tak kuat beliau. Maka diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat, supaya beliau memiliki kekuatan batinnya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Al-Quran itu adalah qaulan tsaqila, yaitu perkataan yang berbobot, kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat dan itu berat. Sehingga ketika wahyu turun beliau menggigil, seolah-olah demam kan gitu ya. Itu karena betapa beratnya Al-Qur'anul Karim ini. Maka diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, pada periode sesudahnya Al-Qur'an sampai ke kita itu melalui jalur isnad. Isnad itu ada periwayatan secara berjenjang. Sanad itu adalah periwayatan secara berjenjang mulai dari Rasulullah SAW, kemudian diwariskan kepada para sahabat, diwariskan kepada murid-muridnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama sesudahnya sampai dengan saat ini sehingga Al-Quran terjaga. Al-Quran ini terjaga, tidak ada penyimpangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang memberikan penjagaan terhadap Al-Quran. Tidak ada penyimpangan. Kalau ada yang menyimpang, maka diingatkan para ulama yang hufadzul Quran itu saling menjaga. Kalau ada perubahan dan sebagainya, maka ada peringatan. Kalau mushaf yang tercetak itu biasanya ada lajnah tasfihnya, ada korektornya, supaya untuk memvalidasi ya, supaya tidak ada penyimpangan. Jadi ada semacam pengisnatan tadi. Misalnya mengambil sanad apa? Nah, sanad ini ada yang dari sanad qiraatan dalam bentuk bacaan. Sanadnya dulu bagaimana Jibril mentalakikan Al-Quran. Jadi Jibril kan mendapatkan dari Allah Ta'ala, kemudian mentransformasikan, memindahkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara talaki itu. Kemudian Nabi Muhammad suka tadarus, menyetorkan pada saat
bulan-bulan Ramadan kepada Jibril itu. Nah, para sahabat juga demikian. Ketika mereka mendapatkan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, mereka ada sebagian yang menyetorkan hafalannya atau menyetorkan bacaannya untuk dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Dan begitu terus sampai dengan saat ini. Itu ada jalur sanadnya. Ada yang sanadnya, kalau sekarang ini ada yang 37, ada yang berapa, nah seperti itu ya. Baik, itulah tradisi periwayatan yang itu adalah merupakan warisan keilmuan yang otentik. Nah, adapun proses turunnya Al-Quran yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, itu ada yang melalui wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada malaikat ya, menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucap kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Kadang juga wahyu datang kepada beliau seperti suara lonceng, sangat keras. Dan ada juga malaikat yang menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Ini ada beberapa versi riwayat, misalnya saat di Gua Hira seperti itu, kemudian juga pada saat di Sidratul Muntaha, ya, pada saat Mi'raj, itu juga Jibril menampakkan dalam bentuk aslinya, yang memiliki 600 sayap, satu sayapnya dikepakkan, dibuka, maka bisa menutup ufuk. Itu kali 600 ya. Jadi sangat besar sekali malaikat ini, kalau bentuk aslinya seperti itu. Kemudian, asbabun nuzul dari surah Al-Qadr, ada beberapa versi. Di antaranya adalah bahwa ada semangat para sahabat untuk meniru generasi sebelum mereka. Jadi ketika mereka mendengarkan ya kisah-kisah generasi sebelum generasi sahabat, yaitu umat dari nabi-nabi terdahulu, mereka ini diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang panjang. Dan semangat ibadahnya juga luar biasa. Maka ada semacam ghibthah ya. Bisa dipahami ya, ghibthah itu hasad yang positif. Kalau hasad yang negatif itu kan ya iri hasad itu sendiri ya. Dia mengharap nikmat seperti temannya dan berharap nikmat itu hilang dari temannya. Kalau ghibthah ini punya harapan mendapat nikmat seperti temannya, namun temannya mendapat nikmat juga tetap tidak hilang nikmat darinya. Orang yang punya harta, dengan hartanya dia bisa sedekah banyak, kita ghibthah kepadanya. Orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, kita ghibthah kepadanya. Orang yang ahli dalam bacaan Al-Quran, baca siang malam, ya, dia hafidul Quran, kita ghibthah tentang bacaannya. Nah, itu boleh. Nah, generasi sahabat ini ghibthah kepada generasi sebelumnya, yang rata-rata dari Bani Israel mereka. Bani Israel ini adalah yang menguasai pada saat itu. Umat yang terbaik saat itu sebelum datangnya umat Nabi Muhammad SAW, karena mereka diberikan banyak keistimewaan. Para nabi dan rasul itu banyak diutus dari Bani Israel. Jadi mereka ada kisah-kisah yang terjadi, ada seorang ahli ibadah, itu disebut ahli ibadah, mereka punya semacam standarisasi, ada semacam kompetensi kalau sekarang ya. Jadi ada standarisasi, orang itu disebut abid, ahli ibadah, kalau sudah beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, atau 83 tahun, 4 bulan. Itu baru disebut al-abid, orang yang rajin, yang ahli ibadah. Kalau belum sampai ke sana, belum disebut itu, ya, karena umur mereka panjang. Nah, ada seorang mufassir, yaitu Az-Zamakhsyari, berpendapat bahwa Allah Ta'ala memuliakan Al-Quran dalam 3 bentuk. Yaitu yang pertama, penurunan Al-Quran langsung dari Allah. Jadi Allah menisbatkan turunnya Al-Quran itu kepada dirinya, itu kepada Allah Ta'ala. Walaupun di dalam ayat-ayat ini dan yang lainnya ada kata-kata inna ya. Sesungguhnya kami. Ini ada syubhat ataupun lontaran-lontaran yang bisa memberikan keraguan kepada kaum muslimin yang awam.
Syubhat tersebut mengatakan Allah menyebutkan dalam Al-Quran inna sesungguhnya kami, sedangkan nahnu itu kami dalam bahasa Arab itu kan lebih dari satu, berarti Tuhan lebih dari satu. Nah itu syubhatnya ya. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, oh iya ya, kok mengatakan kami ya, kenapa bukan ini, sesungguhnya saya atau aku, bukan begitu, tapi inna, mengapa? Nah inilah para ahli tafsir atau para ulama memberikan penjelasan ya, bahwa domir kata ganti yang memiliki arti nahnu atau kami itu dalam beberapa ayat itu mengandung makna li ta'zim. Li ta'zim itu adalah untuk pengagungan, untuk penghormatan ihtiram kepada Allah Ta'ala. Tadi yang saya bacakan surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra, itu juga inna, bukan ini. Nazalna bukan nazaltu. Nah, itu adalah li ta'zimillah, untuk menghormati Allah Ta'ala. Ya misalnya kalau ada sambutan ya atas nama ketua panitia, ataupun misalnya ketika ada bupati dan lain-lain yang menyambut itu, kami menyampaikan terima kasih. Padahal yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Nah, dalam rangka untuk memberikan ihtiramnya dalam hal sambutannya itu. Yang kedua, Al-Quran ini memiliki kemuliaan karena diturunkan dalam bentuk yang sebenarnya. Jadi ada, maksudnya di sini ada semacam faidah ya. Kenapa Allah tidak mengatakan inna anzalna al-Qur'ana fi lailatul qadar, tapi diganti dengan inna anzalnahu. Jadi dalam bahasa Arab nahwu itu ada isim dohir, ada isim domir. Isim dohir itu isim yang nyata, yang betul-betul identitas kembali kepadanya, yaitu tadi kita katakan inna anzalnal Qur'ana, berarti maf'ul bihnya atau objeknya itu isim dohir. Tapi mengapa dalam ayat ini Allah mengatakan inna anzalnahu menggunakan kata ganti isim domir? Para ulama menyebutkan bahwa ini justru memiliki makna pemuliaan. Al-Quran tidak disebutkan karena sudah mafhum, sudah difahami oleh mukhatab. Siapa mukhatab itu? Mukhatab itu adalah yang diajak bicara. Siapa? Rasulullah SAW. Itu sudah faham. Yang dimaksud itu adalah Al-Quran, sehingga nggak perlu untuk disebutkan secara eksplisit. Itu sudah memiliki makna bahwasanya yang diinginkan dalam ayat ini Allah menurunkan Al-Quran. Nah, itu berarti menunjukkan kemuliaan Al-Quran yang sudah tidak asing lagi lah, seperti itu ya. Tidak disebut-sebut, tapi sudah tidak asing lagi dan sudah difahami oleh mukhatabnya yang menerima wahyu, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian kemuliaan Al-Quran yang ketiga adalah bahwa Allah mengangkat derajat waktu saat diturunkannya, yaitu malam Al-Qadar ini. Malam yang saat diturunkan itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Bulan yang saat diturunkan itu diangkat derajatnya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, itu diangkat derajatnya. Kemudian Nabi yang menerima Al-Quran juga diangkat derajatnya. Malaikat yang menerima, yang menyampaikan Al-Quran juga diangkat derajatnya. Kota suci yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, Mekah dan Madinah, itu diangkat derajatnya. Kalau kita pergi kemana-mana, suka traveling ya, kemana-mana mungkin kita mengunjungi 1-2 kali sudah bosan. Tapi kalau kita mengunjungi kota Mekah dan Madinah itu nggak ada bosan-bosannya. Mengunjungi bagi yang punya uang ya, setiap tahun umroh, ziarah ke Ka'bah misalnya, itu nggak ada habis-habisnya, nggak ada bosan-bosannya. Terus semakin kita sering berkunjung, semakin kita rindu. Karena di antara etikanya saat tawaf wada itu di antara doanya Allahumma la taj'al hadza akhirul ahdi baitikal haram, ya Allah, jangan engkau jadikan ini kesempatan terakhirku untuk bertemu dengan Baitullah ini. Artinya orang yang sudah ke sana sekali, insya Allah akan disusul ziarah yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Apalagi sudah minum zam-zam ya. Biasanya kalau filosofi orang-orang kan kalau sudah minum air di daerah itu suatu saat dia kembali lagi ya. Itu bukan mitos, bukan apa, itu hanya sekedar guyonan atau ya pengalaman-pengalamannya seperti itulah ya. Saya tambahkan tadi ya tentang inna, tadi ada yang terlewat. Kenapa kami? Karena ta'zim.
Dan juga karena ada keterlibatan malaikat di sana. Nah, biasanya kan tentang masalah turunnya Al-Quran. Ya. Jadi ada keterlibatan malaikat Jibril yang mendapatkan mandat delegasi dari Allah Ta'ala. Jadi ada keterlibatan malaikat. Jadi seolah-olah inna di situ adalah innallah wal Jibril. Seolah-olah begitu ya maknanya, secara gamblangnya begitu ya. Nah, itu penafsiran dari sebagian ulama seperti itu, sehingga menyebutkan inna, bukan inni, di dalam ayat-ayat yang berkait dengan masalah urusan-urusan penurunan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian kata-kata 1000 bulan, ini ada beberapa penafsiran. Di antaranya adalah bahwa kata alfu syahr atau 1000 bulan ini, khairun min alfi syahr, ini adalah merupakan majas, kiasan menurut orang Arab. Jadi kalau orang Arab itu menyampaikan, mengekspresikan waktu yang tidak terbatas, yang sepanjang hidupnya itu dengan kata-kata alfu syahr atau alfu sanah. Kata-kata 1000 itu bukan sebuah pembatasan, tapi ini adalah sebuah ungkapan yang maksimal. Bisa seumur hayatnya, bisa sepanjang hidupnya. Itu maknanya. Jadi kalau dari makna, tinjauan makna yang pertama ini, bahwa khairun min alfi syahr itu berarti jauh lebih banyak dari nominal 1000 bulannya. Artinya pokoknya semaksimal mungkinlah seperti itu. Kemudian tinjauan tafsir yang kedua, kenapa dikatakan alfu syahr? Karena dari sejarah usia kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah 500 bulan. Sementara usia kerajaan Dzulqarnain itu sama 500 bulan. Sehingga kalau di total itu 1000 bulan. Jadi ada sebuah hadis bahwasanya fid dunya arba'atu muluk ya. Di dunia ini ada 4 raja. Malikani, 2 raja itu muslimani, dua-duanya muslim, yaitu Sulaiman dan Dzulqarnain. Wa malikani kafirani, 2 raja yang lain itu kafir. Yang pertama adalah Namrud ya, yang kita kenal sebagai raja pada saat zamannya Nabi Ibrahim, yang memusuhi dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian ada lagi raja yang namanya Bukhtanasar. Raja Bukhtanasar ini kekuasaannya juga luar biasa. Dialah yang menguasai daerah Palestina dan sekitar sana, yang kejam ya, yang dolimnya luar biasa. Menghabiskan, menghancur leburkan, sering ya kalau sudah marah dan sudah memusuhi satu daerah itu di bumi hanguskan. Itu kekuasaan 4 raja yang luar biasa. Nah, kita bicara versi raja muslim di sini. Kekuasaan Nabi Sulaiman itu selama 500 bulan, kekuasaan Dzulqarnain selama 500 bulan, kalau di total adalah 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun adalah 83,4 tahun tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada suatu ketika, ini masih rangkaian dari asbabun nuzul tadi ya, latar belakang historis turunnya Al-Qadr ini, atau surah Al-Qadr ya. Jadi suatu saat, itu Jibril menemui Rasulullah SAW pada saat para sahabat begitu takjub mendengarkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Yang disebutkan ini adalah 4 Nabi yang dari Bani Israel, yaitu Nabi Ayub, kita kenal dengan kesabarannya yang luar biasa, diuji, pertama diuji dengan harta, dengan keluarga yang harmonis, kemudian episode berikutnya hartanya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkannya, tapi dia sabar, sakit juga luar biasa ya, sampai dia sabar dan kembali lagi. Semua yang dia miliki kembali lagi karena kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria yang diuji dengan usia yang sudah sangat tua tapi belum punya keturunan, tapi kesabarannya, ibadahnya luar biasa, sehingga diberikanlah Yahya kepada Zakaria. Kemudian yang ketiga, ini ada beberapa versi nama yang saya tuliskan di sini. Haskial, ada yang menyebut Haskil, ada yang menyebut Harkil Ibnul Ajuz.
Beliau ini adalah seorang nabi tapi bukan rasul yang hidup setelah Nabi Musa sebelum Nabi Dawud alaihissalam dan memiliki mukjizat juga. Beliau dari Bani Israel. Ada juga Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah muridnya atau asisten ajudannya Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini masih keturunannya atau cucunya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pada saat perjalanan di surat Al-Kahfi itu, Nabi Musa yang penasaran supaya menemui orang yang soleh, yang lebih alim daripada Nabi Musa, itu didampingi oleh Yusha bin Nun yang membawa keranjang. Membawa keranjang berisi ikan, ikannya jatuh di mana nggak tahu, akhirnya disusuri pantai dan ketemulah orang soleh yang menurut pendapat para ulama orang soleh ini adalah Nabi Khidir alaihissalam yang memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Mereka ini, 4 orang Nabi ini beribadah selama 80 tahun, tidak pernah berbuat maksiat sekejap pun pada Allah Ta'ala. Para sahabat takjubnya luar biasa, maka Allah menurunkan lewat malaikat Jibril, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar ini sebagai semacam tasliyah, hiburan kepada para sahabat supaya tidak heran ya, ojo gumunan kata orang Jawa, ojo gumunan, tak perlu mudah heran dengan fenomena macam-macam ini. Sudah ada solusi alternatif dari Allah Ta'ala ya tentang kemuliaan kemuliaan malam Al-Qadar ini. Ada kisah dari Ka'ab al-Akhbar itu pada zaman kaum Bani Israel juga ya. Itu ada seorang raja yang dia itu punya obsesi memberikan dakwah untuk agama Allah ini luar biasa ya. Jadi raja ini punya kemampuan yang luar biasa, punya anak yang sangat banyak, diperkirakan jumlahnya itu kurang lebih 1000 ya. Kemudian setiap bulannya satu anak ini full berperang fisabilillah sampai meninggal. Kemudian anak yang kedua berperang full untuk jihad fisabilillah meninggal juga sampai totalnya 1000 tadi. Dan pada akhirnya dia juga wafat juga. Akhirnya luar biasa ya. Artinya ini sebuah kontribusi untuk dakwah jihad itu luar biasa. Jadi ketika para sahabat mendengar kisah-kisah itu mereka takjub. Tanazzalul malaika. Pada malam itu turunlah para malaikat waruhu fiha, dan Jibril pun turun, ruh bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Ini ada beberapa penjelasan bahwa para malaikat itu turun ke bumi untuk mengaminkan segala doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin yang pada saat itu bermunajat kepada Allah sampai terbitnya fajar. Itu luar biasa ya. Mereka, para malaikat turun untuk mengaminkan. Kalau sudah mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin, berarti ada istijabah, mustajab doa-doa yang disampaikan oleh kaum muslimin dan diaminkan oleh malaikat itu. Caranya supaya doa kita diaminkan adalah kita berdoa, melaksanakan, memohon kepada Allah Ta'ala yang sebanyak-banyaknya pada Lailatul Qadar ini. Kalau di luar momentum ini, ya kita misalnya yang suka berdoa untuk saudara kita tanpa dia tahu, maka malaikat meminta, ya, menyatakan amin. Amin itu kan artinya Allahumma stajib lahu, ya Allah kabulkanlah doanya. Jadi malaikat kalau mendengarkan doa orang muslim untuk saudaranya tanpa saudaranya tahu, maka malaikat mengatakan amin walaka bimithlihi. Semoga Allah mengabulkan dan kamu akan mendapatkan permintaan seperti itu. Jadi kalau ibarat kita berbisnis atau beli sesuatu, beli satu dapat 2 kalau kita mendoakan saudara kita. Tapi kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita hanya dapat 1 saja. Saudara kita nggak dapat. Maka biasanya kita biasakan doa itu pakai dhamirna. Rabbana hablana, ya, bukan habli saja, tapi hablana. Kemudian Allahumma a'inna ala dzikrika, a'inna bukan a'inni, ya. Jadi banyak doa-doa yang isinya itu kami supaya kita sebagai suami masuk, istri kita masuk, anak-anak masuk, teman-teman seperjuangan kita masuk, seperti itu ya. Itu
supaya nggak egois ya. Dalam berdoa itu kita gunakan dhamir jamak. Semua urusan itu bermakna, semua urusan makhluknya atau takdir selama 1 tahun ke depan akan ditentukan. Allah menyerahkan semua ketentuan takdir, semua makhluknya kepada 4. Jadi ada semacam disposisi ya, kepada 4 nabi ini, 4 malaikat, yaitu Mikail, Israfil, Israel, dan Jibril. Ini yang diserai urusan. Jadi takdir tadi sudah kita sampaikan, ada di Lauhul Mahfuz, gelondongannya itu ya, ditulis semua takdir untuk seluruh makhluknya. Nah, kapan terjadinya secara teknis lebih detail itu ditentukan atau datanya diberikan pada saat Lailatul Qadar ini. Dalam 1 tahun itu, si fulan misalnya mendapatkan rezeki, naik jabatan, atau mungkin wafat, itu ada ketentuannya diberikan pada saat Lailatul Qadar ini. Sudah tertulis, tapi tinggal di sini adalah teknis operasionalnya ataupun eksekusi daripada takdir selama 1 tahun itu. Itu disampaikan pada saat Lailatul Qadar ini. Min kulli amr, seperti itu maknanya. Kemudian makna yang lain adalah Jibril turun untuk ikut beribadah bersama dengan orang yang bermunajat pada malam tersebut. Jadi ikut mendampingi orang-orang yang rajin ibadah pada malam Al-Qadar ini, ikut diberikan pendampingan oleh malaikat Jibril. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan kehadiran malaikat pada malam tersebut untuk memacu ibadah dan amal baik seseorang. Bagaimana seorang yang terpacu untuk ibadah dan amal kebaikan dengan kehidupan para ulama. Kalau murid-murid, santri-santri ya didampingi kiainya, wah semangatnya. Supaya dia memberikan yang terbaik. Ini loh murid panjenengan yang bisa seperti ini. Jadi semangat. Atlet pada saat lomba dampingi oleh pelatihnya, menimbulkan semangat. Nah seperti itulah. Ada dukungan dari malaikat kepada orang-orang yang rajin ibadah pada malam itu. Memberikan motivasi supaya lebih semangat lagi. Nah, Bapak sekalian, kalau dari ayat ini dan juga dari referensi yang lain, itu bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa ada banyak keistimewaan dalam Lailatul Qadar, diantaranya adalah 7 ini, bahwa pada malam itu diturunkan Al-Quran, sudah kita sampaikan tadi, dan pada malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Serta yang ketiga, malam penuh dengan keberkahan. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa keberkahan ataupun pelipat gandaan pahala itu ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama oleh waktu, kaitannya kalau di sini adalah kalau kita ibadah di luar Lailatul Qadar itu biasa, kalau kita ibadah di luar Ramadan itu biasa, tapi kalau kita masuk Ramadan, apalagi Lailatul Qadar, maka dilipat gandakan. Ini soal waktu. Ada keberkahan yang lain adalah karena tempat. Ketika kita beribadah, terutama sholat di Mekah atau di Masjidil Haram, ya, maka 1 kali sholat di sana itu sama seperti kita 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang ada di luar sana, ya. Kecuali Madinah ataupun Masjidil Aqsa ya. Jadi selain di 2 tempat yang lain itu, maka di tempat-tempat yang lainnya itu sama dengan kita sholat sebanyak 100.000. Kalau kita hitung secara matematis, 1 harinya misalnya kita sholat itu 5 kali, maka untuk mengejar angka 100.000, kita membutuhkan usia umur kurang lebih 54 tahun. Bayangkan ya. Sholat di Masjidil Haram 1 kali, kita membutuhkan sholat di sini 54 tahun, itu pun sehari 5 kali. Sholat di Masjidil Haram 2 kali, maka kita membutuhkan usia 108 tahun. Dan begitulah kelipatannya. Artinya apa? Orang yang ditakdirkan sholat di Masjidil Haram ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat besar ya, maka harus wajib disyukuri. Dan kita pun juga harus bersungguh-sungguh. La tusyaddur rihal illa
ila salah satu masjid, tidak sangat dianjurkan kita melakukan rihlah, melakukan safar, wisata, bepergian, kecuali ke 3 masjid, yaitu Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa Masjidil Hadza, Masjid Nabawi di Madinah, ya. Kemudian Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain, kalau Masjid Aqsa adalah 500 sholat seperti di masjid yang lain. Jadi itulah keistimewaan, keberkahan karena tempat. Jadi kalau kita belum ditakdirkan ke sana untuk ke Haramain, maka kita kejar waktu, keberkahan waktu itu kita kejar di sini, yaitu 1000 bulan, yang 84,4 tahun. Itu kalau 1 kali kita dapat Lailatul Qadar. Kalau 2 Ramadan 2 kali kita dapat, tinggal dikalikan. Kalau 10 kali misalnya kita dapat Lailatul Qadar, berarti seolah-olah usia kita dalam ibadah itu adalah 834 tahun tadi. Subhanallah, ya. Sudah hampir menyamai tadi dengan waktu yang dimiliki oleh generasi sebelum kita yang ibadahnya luar biasa tadi. Itulah tadi ya keistimewaan umat Nabi Muhammad ini, datangnya belakangan, umurnya pendek, tapi fadilahnya, kehormatannya tidak kalah dengan umat-umat yang dulu, bahkan lebih mulia, ya. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang itu merevisi posisi Bani Israel tentunya. Yang keempat adalah bahwa pada malam ini turunnya Jibril dan para malaikat yang kita sebutkan di ayat yang keempat ini. Kemudian yang kelima adalah malam kesejahteraan, salamun hiya hatta matla'il fajar tadi. Yang keenam dicatatkan takdir tahunan min kulli amr tadi. Yang ketujuh adalah malam pengampunan, malam maghfirah. Kemudian disebut Lailatul Qadar, ini versi yang lainnya, ya. Karena pada malam itu para malaikat mencatat, ya, di malam tersebut dicatat untuk para malaikat catatan takdir, rezeki dan ajal yang terjadi pada tahun tersebut. Seperti di surat Ad-Dukhan, Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Jadi kalau Al-Qadar secara bahasa itu kan al-azamah wa syaraf, kemuliaan ataupun keagungan, ya, kehormatan. Jadi kalau Lailatul Qadar itu adalah berarti malam kemuliaan. Tapi juga bisa disebut Al-Qadar bimana at-takdir, takdir yang terjadi untuk makhluknya. Jadi kalau Lailatul Qadar bisa bermakna tadi malam yang di situ ditentukan takdir untuk kita selama tahun ini. Terus siapa yang dimaksud dengan ar-ruh pada ayat yang tadi kita baca? Yang pertama, bahwa yang dimaksud ar-ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini adalah pendapat yang paling populer di kalangan para ahli tafsir. Di Quran-Quran terjemah yang dimaksud ar-ruh itu adalah malaikat Jibril, ar-ruhul amin biasanya, ya, yaitu ar-ruh yang bisa dipercaya. Ada lagi pendapat yang mengatakan yang dimaksud itu adalah malaikat pengawas bagi malaikat-malaikat yang lain. Jadi dia mengawasi. Ini pendapat dari Al-Qushairi. Jadi malaikat-malaikat itu turun dan ar-ruh ini mengawasi. Dia dari malaikat yang lain, tetapi malaikat yang diawasi ini tidak tahu. Ar-ruh bisa melihat para malaikat, sementara malaikat yang diawasi tidak bisa melihat ar-ruh ini. Ini pendapat Al-Qushairi. Kemudian ada lagi yang berpendapat malaikat yang paling dekat, yang paling mulia dengan Allah Ta'ala, ini pendapat dari Muqatil. Jadi bukan dari malaikat tersebut pada umumnya, tapi malaikat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Ada lagi yang mengatakan ar-ruh ini bukan dalam jenis malaikat, tapi dia yang bukan malaikat, namun makhluk Allah yang bisa bergerak, punya tangan, punya kaki, yang berbeda, bukan malaikat, bukan manusia, bukan juga jin. Allah alam apa maksudnya itu. Nah itulah, jadi kalau para malaikat itu berbaris, nah ar-ruh ini juga punya barisan sendiri yang berbeda dengan malaikat-malaikat itu. Ini beberapa penafsiran yang sekali lagi adalah saling melengkapi, ya, bukan untuk saling menghapus, bukan, ya, bukan untuk saling menghilangkan, tapi untuk saling menguatkan, saling melengkapi hazanah keilmuan tadi.
Kemudian ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai dengan terbitnya fajar. Jadi malam tersebut sejak tenggelam matahari hingga fajar terbit itu merupakan malam yang penuh dengan keutamaan, keselamatan, dan segala kebaikan serta selamat dari tipu daya setan. Itu makna daripada salamun hiya. Nah, sedangkan malaikat, makna yang berikutnya adalah malaikat mengucapkan selamat kepada para mukmin yang berada di masjid selama malam tersebut. Jadi memberikan ucapan selamat ya, seolah-olah kaum mukminin yang sedang melaksanakan ibadah, iktikaf di masjid-masjid itu mendapatkan apresiasi, mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat. Tapi nggak diketahui, orang-orang muslimin tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tapi malaikat bisa melihat dan bisa mengetahui kondisi kaum muslimin yang beribadah di masjid-masjid itu. Ada beberapa penafsiran yang dimaksud dengan kata salam pada ayat tersebut. Di antaranya ialah, pertama, salam di sini ialah selamanya atau salamnya para malaikat kepada orang-orang yang taat kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi sudah kita sebutkan makna sebelumnya. Yang kedua, salam di sini ialah selamatnya dari kekurangan. Maksudnya ialah ibadah pada malam ini tidak mengandung kekurangan di dalamnya. Dikarenakan kebaikan yang terkandung di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tidak ada kerugian sama sekali. Bahkan sangat bermanfaat bagi orang itu. Yang ketiga adalah salam yang berarti keselamatan malam tersebut dari kejahatan setan. Ramadan sudah di antara keistimewaannya setan-setan dibelenggu secara fisik ya. Nggak bisa ganggu kita, apalagi di malam Al-Qadar ini. Setan tidak bisa mengganggu ya. Kalau misalnya ada yang melakukan kejahatan, itu bukan gangguan setan, tapi dari nafsu pribadinya yang punya posisi atau jenis nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Pembahasan berikutnya adalah kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Ada khilafiyah di antara ulama, perbedaan pendapat yang sangat banyak pendapatnya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu sampai 15 pendapat kapan terjadinya Lailatul Qadar. Di antaranya yang kita sebutkan di sini, yaitu yang paling terkenal adalah malam ke-27 Ramadan. Ini pendapat paling masyhur. Kalau bin Abbas juga berpendapat seperti itu. Kemudian Ubay bin Ka'ab juga sama seperti itu ya, menyampaikan malam 27 Ramadan itu yang paling berpotensi terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian ada yang berpendapat malam pertama Ramadan. Ada yang menyebutkan malam 17 Ramadan, malam 19 Ramadan, ada yang menyebutkan malam 21, 23 dan lain-lain tadi. Nah, jadi inilah pendapat-pendapat dari para ulama. Yang jelas, yang kuat adalah pada saat 10 malam terakhir Ramadan, dan lebih khusus lagi adalah pada malam-malam ganjilnya. Karena ada perbedaan permulaan Ramadan di tahun ini, ada yang Sabtu kemarin, ada yang Ahad, maka agak susah nanti malam ini genap atau ganjil ya. Maka saat kita ragu-ragu, setiap malam saja kita manfaatkan semuanya, tidak pilih-pilih. Baik, kita maksimalkan Lailatul Qadar untuk mendapatkan kemuliaan. Karena yang diturunkan adalah Al-Quran, otomatis yang interaksi utamanya adalah dengan Al-Quran. Baik itu kita membacanya dengan seksama, dengan sahih, ya, dengan sesuai bacaan tajwid, hukum-hukum tajwidnya, ataupun kita menghafalkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, kita mentadaburinya, dan yang lebih penting adalah kita mengamalkannya. Orang yang ditakdirkan misalnya hafal Quran ya, 30 juz, tapi kalau akhlaknya buruk, itu bukan ahlullah, bukan ahlul Quran ya. Jadi seolah-olah Al-Quran adalah disiplin keahlian tertentu yang tidak tercermin pada akhlaknya. Ini nggak boleh. Kalau orang yang diberikan amanah hafal 30 juz Al-Quran,
maka akhlaknya harus khuluqul Quran, akhlaknya harus Qurani, harus menjaga adabnya, menjaga pergaulannya, menjaga kata-katanya, menjaga emosinya, menjaga kewibawaannya, ya. Punya muruah itu punya wibawa, ya, Masya Allah. Jadi dia harus menjaga amanah, hafalan kan itu amanah, ya. Ada di Malang Selatan sana, ya, itu cerita ketika saya manggil mereka untuk khataman, ya. Masya Allah, ya. Mereka untuk menjaga hafalannya itu supaya mereka ini tidak dicibir, ya. Kan ada sebagian yang masih belum punya penghasilan tetap, ya. Mereka ikut numpang di rumah mertuanya. Nah, supaya mereka itu punya aktivitas, kadang-kadang ada yang ke sawah, ada yang nyari rumput dan sebagainya. Nah, saat di sawah mencari rumput itu supaya tidak terdengar oleh orang-orang lainnya, dia naik ke atas pohon untuk murojaah di atas pohon. Subhanallah, ya. Murojaahnya di atas pohon, ya, dengan seksama, dengan santainya, ya. Itulah yang dilakukan oleh para hamalatul Quran, ya, orang-orang yang diberikan amanah membawa hafalan Quran supaya nggak hilang, itu dijaga dengan murojaah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini menceritakan bagaimana generasi sahabat dulu, kami dulu tidaklah diturunkan kepada kami lebih dari 10 ayat, kecuali kami membacanya dengan baik, menghayatinya, menghafalkannya, dan kami mengamalkannya secara langsung. Jadi all in lah, interaksi sahabat kepada Al-Quran itu betul-betul all in, maksimal, luar biasa. Juga bisa kita lakukan iktikaf untuk beribadah semalaman di masjid. Iktikaf ini ada pembahasan tersendiri, ya. Kalau bisa adalah 10 hari full, kalau nggak bisa malam-malamnya saja, kalau nggak bisa malam-malam ganjilnya, minimal adalah malam 27 tadi. Ya, itulah harus kita upayakan bersama. Mudah-mudahan dimudahkan. Jadi amal yang kita laksanakan, misalnya sholat berjamaah, kemudian qiyamul lail, zikir iktikaf, dan mohon ampunan. Ada sebuah hadis yang menceritakan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk 10 hari terakhir di Ramadan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza takhalal ashral awakhir min Ramadan sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, ini kinayah, ya, artinya tidak menjima istri-istrinya. Kemudian aiqadha ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya untuk ibadah. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya supaya sama-sama ibadah. Itu sering dilakukan oleh beliau kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada sebuah doa, ini mohon maaf karena ini belum saya edit, ya. Ini harusnya Allahumma innaka afuwun, ya, tidak ada nunnya, hanya pakai tanwin saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ini juga enggak ada, ini hamzah, ya. Jadi afan bukan hamzah tapi alif maksurah. Jadi alif bengkong, ya, kalau orang Jawa begitu, ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, cinta kepada maaf, maka berikan maaf kepada saya. Ini artinya juga kurang pas, ya. Jadi ada bedanya antara afun dan maghfirah. Kalau afun itu adalah maaf dari Allah, Allah mengampuni dosa kita dan Allah menghapus dosa kita, sudah hilang dari catatan amal kita. Artinya sudah clear, ya, sudah hilang sama sekali. Tapi kalau maghfirah, Allah memberikan ampunan namun dosanya masih tertulis, tapi tidak dihisab nantinya, jadi diampuni oleh Allah. Jadi yang lebih maksimal adalah kita minta al-af, minta maaf, bukan hanya maghfirah pada malam Al-Qadar ini. Ini diantara ciri-ciri malam Lailatul Qadar, bahwa diantara ciri-cirinya dari sebuah hadis disebutkan malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Dan pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan tampak kemerah-merahan. Jadi tidak menyengat sinarnya itu. Putih yang ada di ufuk timur sana. Kemudian ada lagi hadis yang lain, subuh hari dari malam Lailatul Qadar itu matahari terbit tanpa sinar. Jadi tidak menyengat tadi.
terang tapi nggak ada sengatan panasnya. Kemudian seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Inilah permisalan. Kalau ini tambahannya, menurut Ustadz Abdul Somad, mereka yang mendapat Lailatul Qadar itu dapat dikenali dari perubahan sifat yang belum baik menjadi lebih soleh, gemar berderma, yang rendah hati, dan sebagainya. Lailatul Qadar adalah salah satu rahasia Allah, semoga kita meraih keberkahan malam tersebut. Jadi ini beberapa tambahan tadi, udaranya sejuk dan tenang, tidak sumuk, tidak kedinginan juga, pagi harinya cerah, ya. Kemudian malamnya itu malam yang tenang, ya, malam yang cerah, terang, dan tidak mendung, ya, juga tidak ada hujan di sana, insya Allah, ya. Kemudian perasaannya bahagia. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hatinya akan merasakan kebahagiaan, tenang. Ada sebuah pesan dari Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 hari terakhir. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi ini minimal malam-malam ganjilnya. Kalau bisa semuanya. Ada lagi pendapat dari As-Sayyid Abu Ya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah, beliau sudah wafat. Ya. Ada tanda-tanda orang mukmin yang telah memperoleh Lailatul Qadar. 1, hatinya lembut. 2, mudah menangis. 3, menyesali dosa-dosa lalu. 4, merasa malu kepada Allah. 5, rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ke-6, senantiasa merasa tenang dan lapang dada. 7, bertambah rajin beribadah dan beramal soleh. Yang ke-8, rindu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ini ciri-ciri yang luar biasa. Ya. Akhlaknya, ibadahnya, semangat yang luar biasa. Ada lagi yang pendapat bahwasanya orang yang mendapat Lailatul Qadar itu wajahnya bersinar, penuh wibawa, bijak dan tenang, rendah hati, lemah lembut dan menyenangkan. Dia merasakan nikmat dalam sholat dan ibadah lainnya. Jadi dia bisa merasakan kelezatan ibadah sholat tadi. Yang ke-5, senang melakukan kebaikan dan ketaatan. Yang ke-6, doanya mustajab, insya Allah. Hidupnya kian lebih baik. Dan yang ke-8, mudah memahami sesuatu dengan cepat. Jadi semakin pintar ya, semakin gampang dalam menangkap itu. Ini slide terakhir ya. Ada yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Bas. Tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar ini, tanda normatifnya adalah seperti ini. Man istahada fil ashri kulliha fi sholati wal qur'ani wa du'a wa ghairiha min wujuhil khair adraka Lailatul Qadri bila syak wa faza bima wa'adallahu bihi. Siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh pada seluruh 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan melakukan pertama untuk sholat, kemudian yang kedua adalah untuk Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah dia isi dengan doa, wahir dan yang lainnya, min wujuhil khair, dari amal-amal sholat yang lainnya, maka dia adraka Lailatul Qadar. Dia akan mendapatkan malam Al-Qadar itu bila syak, tanpa keraguan. Jadi bukan insya Allah lagi katanya di sini ya, tapi tanpa keraguan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau isinya sholat, isinya adalah Al-Quran, dan isinya adalah doa. Wa faza bima wa'adallahu, dan dia mendapat keberuntungan dengan apa yang sudah Allah janjikan kepadanya. Jadi seperti itulah, luar biasa ya, tentang peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, sampai saat ini kita diberikan usia untuk masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk sholat, untuk tilawatul Quran, untuk tadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran, untuk aktivitas-aktivitas yang baik lainnya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Ta'ala dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih soleh lagi dan bisa lebih meningkat kesungguhan serta semangat kita dalam rangka untuk peningkatan ibadah. Ibadah kita ini bukan hanya sekedar kuantitas ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitas daripada ibadah kita itu.
Secara kuantitas banyak, kualitas bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kuantitas saja banyak, kualitasnya tidak bagus, ya maksudnya ibadahnya itu tidak ada contohnya atau mungkin ada penyimpangan ya dalam hal pelaksanaan ibadahnya, maka ini menjadi tidak baik ya untuk diri kita. Allah alam bisawab, ya saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian tafsir ini ya, dan mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan nikmat bertemu dengan Lailatul Qadar. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqimit barik wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.